Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvinda Salsabila bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Alvin Aditya, yang kedua ada Lailatul Sofrina, kemudian ada Ika Azhara Rahmawati, dan yang terakhir ada Muhammad Nasruddin Baihaqi. Oke teman-teman, pada video kali ini kami akan mencoba menjelaskan terkait kepercayaan Kapitayan. Nah, teman-teman semua pasti penasaran kan, apa sih kepercayaan Kapitayan itu? Oke, langsung saja kita jelaskan satu persatu. Indonesia merupakan negara yang kaya dan terdiri dari beragam suku budaya yang masing-masing memiliki identitas yang berbeda-beda. Salah satu identitas dari suku atau kebudayaan di Indonesia adalah agama atau kepercayaan. Terdapat setidaknya 187 kepercayaan lokal dari masing-masing suku dan kebudayaan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hampir keseluruhannya merupakan agama atau kepercayaan asli Nusantara yang sudah ada sebelum kedatangan 6 agama yang diakui di Indonesia, meliputi Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kapitayan adalah satu dari sekian banyak kepercayaan lokal di Indonesia. Menurut berbagai sumber, dikatakan bahwa Kapitayan adalah kepercayaan tertua di Indonesia yang dibawa oleh migrasi ras Proto-Melanesia pertama ke Indonesia ribuan tahun yang lalu. Sehingga kemudian Kapitayan menjadi kepercayaan asli Nusantara. Penganut Kapitayan umumnya adalah orang-orang Jawa kuno yang pengaruh ajarannya dapat dirasakan sampai sekarang. Nah, dalam sejarah Kapitayan, sosok mitologis leluhur yang dipercaya sebagai pembawa kepercayaan Kapitayan adalah Danghyang, Semar putra Sang Hyang Wungkuhan yang merupakan keturunan Sang Hyang Ismaya. Dayang Semar menurut legenda berasal dari Sweta Dwipa atau Lemuria yang diduga berada di Indonesia dan Kepulauan Pasifik. Dayang Semar memiliki 2 saudara, yaitu Sanhantaga atau Togok dan Sang Manikmaya atau Batara Guru. Sang Hantaga atau Togok mengajarkan Kapitayan juga di luar wilayah Jawa tetapi dengan versi yang berbeda. Sedangkan Sang Manikmaya atau Batara Guru menjadi penguasa alam gaib yang disebut Kahyangan. Menurut cerita pewayangan, Togok berusaha memakan bumi sehingga mulutnya sobek karena tidak mampu melakukannya. Semar mampu memakan bumi tetapi tidak bisa keluar dari perutnya sehingga dalam pewayangan bentuk perutnya besar. Karena tidak ada tempat lagi bagi Sang Manikmaya, maka ia ditempatkan di Kahyangan. Kapitayan dapat dianggap sebagai kepercayaan yang monoteistik karena hanya menyembah atau memuja sesembahan utama yang bernama Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya sendiri bermakna kosong, hampa, suwung, yaitu tidak bisa digambarkan atau dibayangkan. Orang Jawa kuno menyebut Natan kena kinayang apa atau keberadaannya tidak bisa diapa-apakan. Supaya dapat diketahui dan disembah, maka Sang Hyang Taya dipersonifikasi dalam sifat-sifat ilahiyah yang disebut Tu atau To, yang bermakna kekuatan gaib. Dalam konsep ini, pemikiran ketuhanan kepercayaan Kapitayan menyerupai ajaran ketuhanan agama Taoisme, di mana Tao digambarkan sebagai demikian, yakni tidak dapat digambarkan atau didefinisikan.
Ia ada sebagaimana adanya. Keduanya Sang Hyang Taya dan Tahu. Sang Hyang Tunggal digambarkan memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat yang mengarah kepada kebaikan, yaitu sering disebut Tuhan atau Sang Hyang Wenang. Sementara sifat yang mengarah kepada ketidakbaikan disebut dengan Sang Manik Maya. Dapat dikatakan bahwa Sang Hyang Tunggal memiliki dua sifat yang saling bertentangan dan berpengaruh kepada kehidupan manusia. Selain itu, ada yang unik loh dari konsep ketuhanan Kapitayan dengan penggunaan bahasa Jawanya. Kita pun tahu bahwa Tu atau To Sang Hyang Tunggal merupakan realitas gaib. Maka, dalam melakukan pemujaan, orang Jawa menggunakan media yang diawali dengan huruf Tu atau To, seperti Watu, Tugu, Tunggul, Tunggal, Tuban, Topeng, dan Toya. Nama media ini sampai sekarang merupakan identitas dari orang Jawa untuk menyebut benda-benda di sekitarnya. Karena pada dasarnya leluhur orang Jawa meyakini bahwa Tu atau To bersemayam dalam benda-benda atau media di sekitar manusia. Kekuatan alam menurut Kapitayan merupakan sesuatu yang halus yang berasal dari realitas metafisik atau gaib. Maka dari itu, segala benda yang berpotensi bermanfaat bagi orang-orang diunggulkan dengan dugaan bahwa Tu atau To ada di dalamnya atau menjadi sebabnya. Untuk menyembah Sang Hyang Tunggal, para penganut Kapitayan menggunakan tumpeng, tumbuh, dan tuak. Untuk keperluan yang mendesak dan penting, penganut Kapitayan melakukan tumbal. Orang-orang Kapitayan selain menggunakan media untuk memuja Sang Hyang Taya, mereka juga melakukan peribadatan atau pemujaan langsung kepadanya. Para pemimpin ritual Kapitayan melakukan ritual di tempat yang disebut sanggar dengan bentuk atap tutup atau lubang ceruk dinding sebagai lambang kehampaan atau kesungan Sang Hyang Taya. Orang-orang Kapitayan yang saleh akan dianugerahi oleh Sang Hyang Taya dengan kekuatan positif atau tuah dan kekuatan negatif atau tulah. Orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah seperti ini, maka ia pantas menjadi pemimpin yang disebut Ratu dan Datu. Ratu dan Datu akan mendapatkan kekuatan ilahiyah atau wibawa yang disebut dengan Pi. Maka semua aktivitas mereka didahului dengan kata Pi, seperti pitutur, piwulang, pinuduh, dan pidato. Inti dari ajaran Kapitayan terletak pada sosok Sang Hyang Taya yang merupakan realitas tertinggi di luar jangkauan manusia. Setiap aspek ketuhanan, moral, dan aktivitas manusia didasarkan pada Sang Hyang Taya yang bermanifestasi ke dalam Hyang Wenang dan Hyang Manik Maya. Kepercayaan Kapitayan terlihat lebih maju daripada kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana Kapitayan sudah memiliki sosok tunggal yang disembah atau dipuja. Meskipun demikian, pengaruh animisme dalam Kapitayan masih kuat. Misalnya, seperti keyakinan adanya kekuatan Tu atau To yang bersemayam di dalam benda atau alam. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.